Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimahumullah serta para penonton dimanapun berada. Sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Ya. Nah, tentu tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Namun, ya, baru saja kita di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini adalah salah satu dari arba'atun ashhurun hurum. Salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang ada. Yang mana bulan haram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan, ya, sangat dimuliakan dan dianjurkan kita untuk berbanyak ibadah. Kemudian di dalam memasuki bulan Rajab itu ada sunnah kita untuk berdoa, walaupun hadisnya agak lemah, tapi ini bisa kita amalkan. Kenapa? Karena yang namanya doa, ya, tanpa hadis pun kita dipersilakan berdoa, ya, berdoa dalam bahasa kita saja, ya, apa saja bahasa kita silakan. Ya. Nah, akan halnya hadis sahih memang sangat berat kriteria untuk bisa jadi hadis yang sahih, ya. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa berdoa, apalagi masih bulan Sya'ban. Ya. Sebenarnya para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan itu pada berdoa semoga bisa bertemu dengan Ramadan, ya. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan pada berdoa juga semoga amal ibadah yang dilakukan selama Ramadan itu dapat diterima. Jadi sepanjang tahun itu nilai-nilai Ramadan itu ada, ya, dalam diri kita. Ya. Maka itu juga doa yang biasa dilantunkan, kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita senantiasa dalam kebaikan, dalam nilai-nilai takwa Ramadan. Nah, doa ketika masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Ya, kita minta diberkahi. Semoga, ya, dalam memasuki Ramadan, karena ada keberkahan itu, mudah bagi kita untuk, ya, menjalani Ramadan dengan baik dan optimal dalam meningkatkan ibadah kita. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Nah, kita lihat kenapa di dalam doa itu kita diharapkan ada keberkahan sebelum masuk Ramadan. Artinya 2 bulan sebelumnya sudah akhir, ya. H-2 bulan, ya, bukan H ini kalau hari. B-2 2 bulan sebelumnya, berarti B-2 bukan H-2. Nah, karena apa? Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, alhamdulillah luar biasa takwanya, iman
Tapi ketika seiring berjalannya waktu, selesai Ramadan, biasanya ketakwaan kita mulai berkurang, ya, karena suasananya berkurang. Nah, yang ditakutkan selesai Ramadan itu, apalagi akhir-akhir sudah lama, ya, meninggalkan Ramadan 10 bulan, 9 bulan setelahnya, maka ketakwaan itu makin hilang. Nah, disinilah kita minta keberkahan, ya, semoga, ya, takwa itu tetap melekat pada diri kita, ya, karena ajal kita tidak tahu kapan, ya. Dan disinilah persiapannya juga kita memasuki Ramadan. Nah, persiapan apa yang diharapkan ketika memasuki Ramadan adalah persiapan ilmu, hati dulu, ya, hati, kebersihan hati kita. Maka mari kita saling memaafkan, ya, sebelum kita memasuki Ramadan, ya, terutama kepada orang tua kita, saudara, pasangan kita, dan lain sebagainya. Bersihkan hati kita, karena hati yang bersih insya Allah akan mudah kita melaksanakan amal ibadah dan diterima juga amal ibadah kita. Jangan sampai menjadi penghalang karena, ya, tidak bersihnya hati kita dalam beribadah. Kemudian kedua adalah persiapan ilmu, ya, ilmu bagaimana ilmu kita tentang Ramadan, ya, karena Ramadan ini cukup lama baru ketemu, mungkin sudah lupa, ya. Kemudian cukup lama juga bersama Ramadan, sebulan, saking lamanya, dan baru bertemu, ya. Kemudian lama kita bersama, jangan sampai salah-salah. Makanya ketika menyambut Ramadan, jadi istilah kita itu yang lebih tepat menyambut Ramadan, bukan menghadapi Ramadan. Seakan-akan lawan menghadapi Ramadan, menyambut. Jadi kita ada kegembiraan. Apa yang kita ucapkan? Marhaban ya Ramadan. Artinya tarhib. Kita senang bertemu Ramadan, kita gembira, siap untuk menyambut Ramadan dengan baik. Itu marhaban. Kemudian biasa diucapkan ahlan wa sahlan. Ya, artinya apa? Artinya juga biasa diartikan selamat datang, maka kita menyambut selamat datang. Tapi dia terdiri atas dua kata, ahlan dan sahlan. Ya. Ahlan itu artinya keluarga, ya, keluarga, ya, ahlu takwa, ya, ahli surga, ya, dan lain sebagainya. Itu ahlan, keluarga. jadi Ramadan ini mari kita jadikan seperti keluarga kita yang kita lama tidak bertemu, ya, lama kita bertemu. Tentu kita sangat rindu dan betul-betul ingin memanfaatkan kebersamaan kita dengan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kemudian namanya keluarga, kita sudah kenal baik, ya, kenal baik itu keluarga. Apa yang diharapkan, apa yang disukai oleh keluarga kita, ya, apa yang disukai oleh Ramadan, ya, bagaimana sunnah-sunnahnya, apa yang diharamkan, apa makruh, dan lain sebagainya. Kita tahu, jadi ahlan, ya. Sehingga jadi wasahlan dan mudah. Apa-apa pantangannya kita tahu, jadi mudah dalam kita melaksanakan ibadah, ya, selama Ramadan. Itulah ahlan wasahlan. Kemudian persiapan secara fisik, lingkungan kita, ya, masjid kita, mari kita perbaiki, ya, sebelum masuk Ramadan supaya nyaman kita beribadah, ya, dan lain sebagainya. Rumah kita mungkin ada yang mau diperbaiki, ya, jangan nanti menjelang Lebaran baru mau diperbaiki, dicek, ya. Padahal itu akhir Ramadan. Akhir Ramadan justru sangat diharapkan kita untuk memperbanyak ibadah, ya. Jadi itu kita sudah siapkan secara lingkungan apa-apa kebutuhan kita selama Ramadan, ya, misalnya kebutuhan beras, ya, siapkan sebulan sebelumnya, ya, selama sebulan di bulan Ramadan. Jangan banyak kesibukan.
termasuk kerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita kerjakan sebelum masuk Ramadan, selesaikan. Jangan nanti di bulan Ramadan masih menumpuk pekerjaan itu, supaya kita konsentrasi ibadah. Begitu juga persiapan fisik kita. Ya, persiapan fisik kita, bagaimana kita sudah perbanyak puasa sunnah. Apalagi ini bulan haram, bulan yang bagus. Masuk Sya'ban lagi lebih-lebih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, tidak ada satu bulan di mana Rasulullah SAW itu paling banyak puasa sunnatnya selain di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Ya, persiapan masuk Ramadan. Nah, bagaimana bulan Sya'ban? Bulan ya sebelum Ramadan. Nah, ada namanya nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Sebenarnya ibadah di bulan Sya'ban itu tidak ada khusus. Tidak ada khusus ya. Mengenai puasa-puasa ini tidak ada. Semua untuk perbanyak ibadah sunnah ya. Kalau namanya pertengahan bulan itu memang ada ya. Setiap bulan kita sangat-sangat dianjurkan untuk puasa ayyamul bid ya, hari-hari putih ya, pertengahan bulan saat bulan purnama. Ya, disebut putih karena bulan purnamanya terang ya, tanggal 13, 14, 15. Nah, nisfu Sya'ban pada saat itu lanjut kita puasa juga. Jadi kurang tepat kalau ada pendapat bahwa setelah nisfu Sya'ban tidak boleh puasa sunnah. Tidak ada. Itu lemah hadisnya. Yang ada adalah tidak sebaiknya ya, kita jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Itu yang sahih ya. Bagaimana bisa Rasulullah SAW banyak puasa sunnatnya di bulan Sya'ban kalau pertengahan sudah tidak bisa ya? Jadi paling 15 hari ya, boleh kita puasa tiap hari, tapi jangan penuh 1 bulan. Artinya jangan penuh ya. Tidak boleh tiap hari selama sebulan menyamai puasa Ramadan ya. Jadi yang disunahkan ya misalnya Senin Kamis kah, Yaumul Bid, kalau perlu puasa Nabi Daud yang selang-seling ya, itu kita puasa terbanyak. Nah, itu persiapan secara fisik kita. Semoga masuk Ramadan kita ya begitu puasa tidak langsung loyo karena sudah terbiasa. Biasa orang masuk Ramadan 3 hari itu ya loyo, tidur terus karena tidak terbiasa puasa. Nah, mengenai bulan Rajab ini ada 1 hari ya yang dimana di peristiwa Isra Mi'raj, bahkan 1 malam di tanggal 27 Rajab ya, kita yakini itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ya, akhir Rajab. Ini masih suasana Isra Mi'raj sebenarnya, walaupun sudah bukan bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab inilah ya Rasulullah SAW mendapat perintah sholat, langsung menghadap kepada Allah. Kalau perintah-perintah yang lain itu biasanya lewat malaikat Jibril ya. Tapi khusus perintah sholat ini langsung ya lewat oleh malaikat langsung Rasulullah SAW ya menghadap kepada Allah. Nah, sebagaimana dalam surah yang tahu surah Al-Isra. Al-Isra ini surah ke-17 ya, sama dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu kita 17. Di surah ke-17 Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Allah memulai dengan kata subhana, maha suci
Allah yang atau Tuhan yang Allah. Ya. Maha suci. Kenapa menggunakan kata maha suci? Karena ini peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa diterima oleh nalar kalau bukan keimanan. Ya. Maka Allah memulai dengan subhanahu, maha suci Allah dari segala keterbatasan, segala kelemahan, segala yang mereka sifatkan. Ya, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Nah, asra itu memperjalankan. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW mau berjalan sendiri, Isra Mi'raj itu tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin. Sebagai contoh misalnya ada seekor semut, ya, dari Makassar ke Jakarta mau berjalan sendiri, ya, bisa nggak dalam satu malam? Tidak mungkin. Akan melewati lautan yang luar biasa. Kalau jarak saja belum tentu juga, sangat jauh ya. Tapi kalau dia diperjalankan, ikut dalam koper seseorang, ya, ikut di situ dari pesawat, ya, kemudian kembali malam itu setelah maghrib dia berangkat, kemudian selesai urusannya tiba jam 8 misalnya, ya, selesai urusan jam 10 dia kembali, ya, ke Makassar naik pesawat lagi, bisa saja. Jadi itu. Jadi Allah yang memperjalankan, kehendak Allah bukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Asra itu adalah perjalanan di malam hari, ya. Bi'abdihi dengan hambanya, dan makna hamba di sini jadi bukan sekedar ruh, tapi dengan fisiknya, ya. Jadi kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ketika akan peristiwa Isra Mi'raj, Jibril membedah, ya, dadanya Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan hatinya, dicuci, bersihkan dengan air Zam-Zam, air yang terbaik di dunia ini. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya juga bahwa hendaknya kita nanti, ya, dalam sholat itu sebenarnya harus suci dulu, suci lahir batin. Ya. Nah, makanya doa setelah kita syahadat, setelah wudhu itu kan ada doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi membersihkan hati jiwa kita dari dosa-dosa. Itu secara non fisik. Kemudian wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang ya senantiasa bersuci secara fisik, taharah. Ya, jadi doa ini bi'abdi lailan, ya, pada satu malam, bukan layalin. Kalau layalin itu kan beberapa malam, jamak dari lailan. Jadi di satu malam itu, malam Isra Mi'raj itulah, ya, ya, diperjalankan dalam satu malam, luar biasa itu jauhnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu ini perjalanan vertikal, horizontal, ya, baru Mi'raj naik, ya. Jadi Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Makna Aqsa itu artinya ujung, masjid yang ada di ujung. Seperti dalam surah Yasin itu kan dijelaskan ketika Nabi Musa mau dikejar, dibunuh, wajah min aqsal madinati, dan datanglah dari ujung itu kota Aqsan Madinati rajuli yas'a, seorang laki-laki yang berlari-lari cepat, ya, ya, sambil menasihati Nabi Musa untuk pergi lari, ya. Nah, itu kita lihat, jadi lailan satu malam, ya. Nah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, itu Masjid Aqsa. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Aqsa itu terjadi banyak peperangan, ya. Itu tetap berkah. Bukan keberkahan itu harus aman, tidak. Ya. Tapi keberkahannya bagaimana? Disitulah banyak pejuang-pejuang Islam
ya, bisa syahid, mempertahankan agama, ya. Kemudian subur tanahnya, subur, sangat subur, luar biasa, ya. Termasuk ibu-ibunya subur, ya, banyak melahirkan, ya, cepat melahirkan anak-anak generasi selanjutnya. Ya, kemudian banyak yang hafiz, yang hafal Quran, ya. Termasuk perjalanan ke Mi'raj. Nah, Mi'raj ini memang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, tapi dia ada disebutkan dalam surah An-Najm, bintang, surah ke-53 ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihatnya itu Jibril, ya, pada waktu yang lain, ya, nazlatan ukhra. Padahal itu dalam bentuk aslinya, ya. Nah, di situ inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Jadi sama ke situ. Jadi Mi'raj, Nabi sampai ke sidratul muntaha. Waktu itu masih bersama malaikat Jibril. Tapi setelah itu naik lagi, ya, langsung menghadap kepada Allah. Malaikat Jibril tidak ikut. Hanya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan disitulah bertemu dengan Allah, mendapat perintah sholat yang diabadikan sebagai itu dalam tahiyat kita, ya, tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah, bisa juga tahiyatul lillahi wassalatu thayyibat. Ya, ada dua cara itu, ya. Assalamu, jadi itu Nabi yang membaca dulu, ya, menyebut at-tahiyatul lillahi wassalatu thayyibat, ya. Terus Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus, ya, Nabi berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mengingat, ya, semoga keselamatan atasku dan atas hamba-hambamu, ya Allah yang soleh. Jadi dia tidak lupa umatnya, ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus dia lanjut, asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dijawab, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, ya, dan rasulnya. Dan ini adalah gelar yang paling tinggi, ya. Makanya tolong, ya, kalau dalam kita baca doa tahiyat itu jangan ditambah sayyidina, jangan, ya, karena itu sholat dibaca Nabi harus sama, jangan kita menambah. Dalam hadis yang lain pernah dikisahkan itu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah memilih sebagai nabi sekaligus raja seperti Nabi selainnya, atau memilih sebagai nabi sekaligus hamba yang tetap istiqomah. Ya, ternyata Nabi SAW memilih sebagai nabi dan hamba. Nah, itulah diabadikan dalam salat ini, abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya begitu. Jadi tahiyat ini. Nah, kita lihat dalam kisah, memang seandainya Nabi SAW tidak, apa ya istilahnya, saking enaknya, ya, sudah di atas ini sidratul muntaha bersamping Allah, ya. Nah, kalau kita barangkali tidak mau kembali lagi rasanya, biar di situ, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW kembali membawa risalah ini, dan itulah tanggung jawabnya. Dan ini merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW yang terus hidup, insya Allah sampai akhir zaman, ya. Jadi sholat Isra Mi'raj ini yang diabadikan dalam sholat itu akan abadi, insya Allah, sama dengan Quran sampai akhir zaman, ya. Nah, sampai akhir zaman. Nah, sholat yang kita lakukan
itu apa ya, refleksi dari Isra Mi'raj. Dalam hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, ya, menghadap langsung kepada Allah, ya, tanpa perantara, tanpa perantara. Kalau ibadah biasanya ya umat-umat yang lain biasanya pakai perantara. Ada sesuatu di depannya, ada patung, ada apalah, ada pakai alat ya, pakai dupa, pakai apa ya. Kalau kita dimanapun ya, bumi ini adalah tempat sholat. Yang penting dia suci ya, sucikan tuh. Ya, kita juga harus suci menghadap Allah yang maha suci ya, itulah subhanallah ya. Nah, jadi dalam ibadah ini kalau kita lihat ya, terrefleksi dalam sholat ya. Dalam sholat kita itu mulai dari bersuci, kemudian sholat. Dalam sholat itu ada baca doa iftitah ya. Doa iftitah yang biasa karena kita baca itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, disebut dulu sholat, baru ibadah-ibadah yang lain. Padahal sholat ini termasuk ibadah kan, tapi sholat ini awal ya. Awal semua ibadah diperiksa. Kalau ada amal ibadah sholatnya, barulah diperiksa yang lain ya. Tapi kapan tidak ada amal ibadah sholat kita, runtuh ibadah-ibadah yang lain ya. Dan amalan yang pertama dihisab di akhirat adalah amalan ya sholat, ibadah sholat kita. Dan ini sholat ini dimantapkan sebelum hijrah ya. Merupakan amalan yang pertama juga yang disyariatkan sebelum hijrah ya. Masih di Mekah ya, cuma di akhir-akhir. Artinya apa? Sudah mantap dulu imannya. Jadi karena di Mekah itu kan pembinaan keimanan ya, barulah perintah sholat di Mekah itu ya. Nah, dalam ruku kita, ruku dan sujud sama ini. Itu kita berdoa subhanallah, subhanallah. Dalam ruku apa? Subhanallah lazi, subhana rabbiyal ya, subhana rabbiyal. Yang bedanya subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim itu ruku. Wa bihamdi, sebenarnya itu wa bihamdi tambahan ya. Ada dalam hadis riwayat Abu Daud, tapi itu dalam syarahnya dijelaskan, penjelasannya itu adalah ziyadah, tambahan. Maka kalau saya lebih cenderung tidak pakai tambahan itu, tetap aslinya, yang sahihnya, jangan tambah ya, sebaiknya ya, karena itu tambahan yang kadang-kadang kita tidak baca penjelasannya iya. Maka subhana rabbiyal azim ketika ruku. Nah, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi, karena kita sujud. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan yang maha agung ya. Nah, itu di awal biasa banyakkan kami. Nah, setelah itu kan seiring dengan Nabi diangkat Nabi sampai menjelang akhir hayatnya, turunlah surah apa? Surah An-Nasr. Ya, Zaja Nasrullah wafat. Di situ dilanjutkan ya waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka bertasbihlah, mensucikan Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu ya. Hamdalah. Kemudian wastaghfir, dan berminta ampunlah, istighfar. Nah, kemudian setelah turun surah itu, Nabi SAW merubah dalam bacaan ruku dan sujudnya itu lebih banyak membaca itu tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi itu ya doanya. Ya sama waktu ruku maupun sujud. Subhanakallahumma ya, maha suci engkau ya Allah
ya tasbih. Kemudian Rabbana wa bihamdika, wahai Tuhan kami dengan memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah itu. Nah kemudian dalam sholat kita biasa iktidal, bangun dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Telah mendengar atau maha mendengar Allah bagi hambanya yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Itulah di surah tadi Al-Isra ayat 1, innahu huwas sami'ul basir. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu terus basir juga ya, maha melihat. Tentu ya, maha melihat, Allah melihat kita dalam ibadah-ibadah sholat kita. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Berhubung waktu ya, kita lanjutkan dengan diskusi ya mengenai Isra Mi'raj ya, termasuk bisa juga karena ya Rajab ini masuk Sya'ban, akan memasuki Ramadan. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.